Selamat siang Pak Haryo dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Differential Aptitude Test atau yang sering disebut DAT. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tabita Aprilia. Yang kedua ada Michelle Steviana. Dan yang ketiga ada Angela Astri Parwatasari. Yang pertama, sejarah perkembangan Differential Aptitude Test atau yang sering disebut DAT. Differential Aptitude Test merupakan salah satu tes berbentuk battery test yang dapat mengukur multibakat. Awal mula terbentuknya tes ini tentu tidak jauh berbeda dengan tes bakat pada umumnya, yang berakar dari ketidakpuasan terhadap tes intelijensi. Antara lain, adanya variasi intra-individual pada individu yang melakukan tes intelijensi. Differential Aptitude Test termasuk salah satu tes multibakat yang paling luas digunakan. Tes ini disusun oleh George K. Binet, Harold G. Scissor, dan Alexander G. Wiseman. Lahirnya tes ini dilatar belakangi oleh pemikiran ahli psikologi bahwa kemampuan mental tidak hanya terdiri dari satu faktor saja, melainkan banyak faktor. Sehingga dibutuhkan suatu tes yang dapat mengukur bermacam-macam faktor dengan beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1947. DAT telah direvisi secara berkala sampai edisi kelima Form C pada tahun 1992. Kumpulan tes ini dirancang terutama untuk digunakan dalam bimbingan karir siswa kelas 8 sampai 12. DAT edisi kelima terdiri dari dua level, yaitu level 1 dirancang terutama untuk siswa di kelas 7 sampai 9 dan orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang sekolah ini. Level 2 untuk siswa kelas 10 sampai 12 dan orang dewasa yang sudah bersekolah lebih dari 9 tahun tetapi mungkin belum tamat sekolah menengah. Yang kedua ada tujuan tes DAT. A. Sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintegrasi, dan standar bagi siswa. B. Dirancang untuk bimbingan pendidikan dan vokasional. C. Dapat dipakai dalam bidang industri untuk penempatan karyawan dan promosi jabatan selanjutnya. D. DAT terdiri dari 8 tes, masing-masing berdiri sendiri sehingga dapat digunakan secara terpisah untuk seleksi dalam bidang industri pada jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada subtes tes DAT. Di sini ada dua jenis, yaitu tes verbal dan tes nonverbal. Yang tes verbal dibagi menjadi 4 dan nonverbal dibagi menjadi 3. Pada tes verbal dibagi menjadi 4, yang pertama ada verbal reasoning atau VR atau bisa disebut dengan tes penalaran verbal. Yang kedua ada numerical ability clerical atau tes berhitung. Yang ketiga ada clerical speed and accuracy. Yang keempat ada language usage, itu dibagi menjadi 2, yaitu spelling test dan sentence test. Yang tes nonverbal ada 3, yang pertama abstract reasoning, yang kedua mechanical reasoning, yang ketiga space relation atau hubungan spasial. Kita masuk ke subtes pertama, tes verbal, yaitu VR. VR dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, konstruktif, dan generalisasi dalam konsep verbal. Tes ini berupa analogi sederhana berdasarkan asosiasi kata meliputi pembendaharaan kata dalam berbagai bidang. Hasil tes VR biasanya digunakan untuk prediksi kesuksesan dalam bidang yang mementingkan pemahaman konsep verbal. Tes ini untuk mengukur pemahaman konsep yang diinterpretasikan melalui kata atau kalimat. Nah, subtes ini tidak mengukur kelancaran berbahasa, melainkan penalaran menggunakan deduksi atau induksi. Nah, di sini ada contoh soal dari verbal reasoning atau tes penalaran verbal. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada titik-titik is to water as it is to titik-titik. Nah, di sini kita disuruh untuk menalar jawaban yang cocok dengan soalnya. Jadi yang pertama contohnya itu jawabannya C. Drink is to water as it is to food. Kayak gitu. Pada subtes kedua tes verbal dari tes DAT adalah numerical ability clerical atau yang biasa disebut dengan tes berhitung.
Nah, tes ini dirancang untuk memahami hubungan dan memecahkan masalah numerik. Tes ini digunakan untuk kemampuan komputasi. Aspek yang diukur berupa kemampuan berpikir, angka, dan penguasaan hubungan numerik. Nah, jadi tes ini menyelesaikan masalah komputasi angka atau menyelesaikan masalah tentang angka. Subtes ini tidak berhubungan dengan matematika, tapi lebih menekankan pada kemampuan berhitung. Biasanya orang yang memiliki kemampuan berhitung bagus akan memiliki NA yang bagus juga, meskipun mereka tidak belajar matematika. Nah, apabila tes ini disatukan dengan tes VR, dapat berguna untuk mengukur general learning, dan bila tes ini disatukan dengan abstract dan verbal reasoning, dapat mengukur intelijensi umum. Nah, hasil tes ini biasanya digunakan untuk prediksi di bidang pendidikan seperti matematika, fisika, kimia, teknik, dan lain-lain. Di samping saya ini ada contoh soal dari numerical ability test. Sebelum ke contoh soalnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk dari tes berhitung ini. Tes ini berupa buku cetakan yang berukuran setengah folio. Nah, halaman pertama tertulis petunjuk pengerjaan, dan di buku tersebut terdapat 40 tes soal berhitung dan lembar jawab terpisah. Nah, ini contoh soalnya, ada 2 contoh soal. Ini add itu berarti tandanya tambah, jadi 30 tambah 20 adalah 50. Tapi di sini tidak ada jawaban 50, jadi jawabannya yang benar adalah N atau none of this. Nah, selanjutnya yang soal kedua ada 13 ditambah 12. 13 tambah 12 adalah 25, jadi jawabannya adalah C. Pada subtes ketiga adalah clerical speed and accuracy. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur kecepatan dan ketelitian respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan individu untuk membandingkan dan menandai sebuah kode dengan cepat dan akurat. Hasil tes ini untuk memprediksi kemampuan mengerjakan hal-hal penting rutin administrasi seperti mengatur arsip. Tujuannya adalah untuk konseling sekolah atau menyeleksi pelamar pekerjaan tertentu. Tes ini dapat meramalkan produktivitas individu dalam mengerjakan pekerjaan rutin yang melibatkan masalah persepsi dan pemberian tanda-tanda. Aspek yang diukur adalah mengukur respon subjek terhadap tugas pekerjaan yang menyangkut kecepatan persepsi, kecepatan respon terhadap kombinasi huruf dan angka, serta mengukur ingatan yang sifatnya tidak lama. Nah, di sini ada contoh soal dari tes clerical speed and accuracy. Nah, tes ini itu berupa buku cetakan dalam ukuran kuarto, dan masing-masing bagian terdiri dari 100 soal, lembar jawaban terpisah. Untuk mengerjakannya memerlukan waktu 3 menit untuk bagian pertama dan 3 menit untuk bagian kedua. Subtes tes verbal yang terakhir adalah language usage. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada spelling test. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui pembendaraan kata-kata dalam bentuk tulisan. Apakah ejaan itu betul atau salah? Nah, tes ini mengukur seberapa baik peserta dapat mengeja kata-kata yang umum. Kata-kata disajikan dalam format yang mencakup 3 kata yang dieja dengan benar dan 1 kata yang dieja dengan salah. Yang kedua ada sentence test. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam membedakan tata bahasa yang baik dengan yang buruk, memahami pemberian tanda baca yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat. Peserta harus memilih apakah satu bagian memiliki kesalahan dalam tanda baca, huruf besar, atau tata bahasa, atau apakah kalimat tersebut benar seperti yang tertulis. Nah, ini ada contoh soal dari language usage. Nah, yang pertama ada spelling. Di spelling ini ada contoh, ini ada 4 kata. Nah, 3 diantaranya itu benar dan ada 1 kata yang salah. Kemudian yang sentence ini ada 3 contoh. Ini di sini ada beberapa kata dalam 1 nomor. Di sini ada yang penulisannya salah atau tanda bacanya salah atau huruf besarnya salah, itu bisa dipilih. Subtes kelima dari tes DAT atau subtes pertama dari tes nonverbal adalah abstract reasoning atau AR atau tes penalaran. Nah,
AR itu menuntut pemahaman logis tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengubah diagram dan kemampuan membedakan perbedaan yang kecil pada garis, daerah, maupun bentuk. AR digunakan untuk prediksi dalam bidang pendidikan atau profesi yang menuntut pemahaman relasi antara objek. Aspek yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan penalaran individu yang bersifat nonverbal. Kemampuan individu dapat memahami adanya hubungan yang logis dari figur yang abstrak. Nah, jadi tes ini itu menangkap pola yang bentuknya abstrak. Biasanya pola ini berupa gambar. Nah, tes ini itu digunakan untuk memahami adanya hubungan yang logis antara prinsip-prinsip dan perubahan. Yang diukur dari tes ini itu bukan ketelitian melihat gambarnya, tapi kemampuan penalaran dalam menangkap pola dan menerapkannya. Di samping saya ini ada contoh soal dari tes abstract reasoning. Ini ada problemnya, itu ada garis seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Itu ada 4 garis. Nah, jawabannya ini bukan tentang ketelitiannya. Karena kalau ketelitian melihat gambar, pasti yang dipilih adalah B karena sama. Tapi di sini adalah penalarannya. Jadi karena garisnya dari lurus terus belok-belok seperti ini, jadi yang terakhir adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Subtes selanjutnya adalah mechanical reasoning. Tes ini mengukur pemahaman prinsip-prinsip mekanik dan fisika dalam situasi familiar karena setiap dari tes ini menyajikan gambar situasi mekanik disertai pertanyaan dalam kata-kata sederhana. Skor tes ini akan dipengaruhi oleh pengalaman individu, walaupun hanya meningkatkan beberapa poin saja. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan khusus dalam bidang kemampuan mekanik. Aspek yang diukur dalam tes ini adalah daya penalaran di bidang kerja mekanik dan prinsip fisika. Selanjutnya ada contoh soal dari tes mechanic reasoning. Sebelum ke contoh soalnya, saya akan membacakan waktu pengerjaannya. Jadi untuk mengerjakan tes ini memerlukan waktu 30 menit dan ada instruksi selama 5-10 menit. Nah, bentuk yang tersedia dari tes ini itu berupa buku cetakan, dan pada halaman pertama tertulis petunjuk pengerjaan. Tes ini tersedia dari 68 soal dan lembar jawab terpisah. Nah, pada tes ini seperti yang ada di gambar, itu ada timbangan dan di sisi A itu ada 3 koin dan di sisi B ada 1 apel. Terus pertanyaannya adalah berat mana antara sisi A atau sisi B. Tapi terlihat di gambar itu sisinya seperti sama, timbangannya sama, jadi tidak ada yang turun ke bawah. Nah, karena tidak ada jawabannya, tidak ada berat A atau berat B, maka jawabannya adalah C, karena beratnya sama, tidak ada yang lebih berat. Subtes terakhir adalah space relation atau SR atau hubungan spasial. Nah, tes SR ini mengukur kemampuan visualisasi konstruksi ruang 3 dimensi. Kemampuan ini diperlukan dalam bidang perencanaan, desain, arsitektur, seni, dekorasi, dan bidang lain yang membutuhkan pengamatan 3 dimensi. Nah, individu yang memiliki kemampuan visual yang cukup bagus, dia akan memahami bagaimana sebuah benda setelah diekspresikan seperti diputar, dilipat, dibalik, ditransformasi dalam bentuk yang lain. Di sini ada contoh soal dari tes hubungan spasial, tapi sebelum ke contoh soalnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang tersedia. Nah, tes ini tersedia 2 bentuk. Yang pertama pada edisi 1952, tes ini berupa buku cetakan, halaman pertama tertulis petunjuk pengerjaan, terdapat 40 soal dan lembar jawaban terpisah. Nah, pada bentuk yang kedua yaitu edisi 1961, di sini bedanya adalah soalnya menjadi 60 soal dan namanya menjadi tes ruang bidang. Untuk mengerjakan tes ini memerlukan waktu 30 menit dan instruksi 5-10 menit. Nah, di sini ada contoh jaring-jaring sebuah bangun ruang. Nah, di sini kita harus memilih bangun ruang mana yang cocok dengan jaring-jaring tersebut, A, B, C, ataukah D. Nah,
Ini jawabannya adalah C, karena ini jaring-jaringnya seperti jaring-jaring balok yang lebih panjang. Karena yang B itu tidak begitu panjang, yang A itu kubus, dan yang D itu seperti agak naik gitu. Jadi ini lebih tepat yang C. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai administrasi dari tes DAT. Materi dari tes DAT yang pertama adalah buku tes, yang kedua adalah lembar jawaban, yang ketiga adalah pensil atau alat tulis, yang keempat adalah kunci jawaban, dan yang kelima adalah individual report form atau laporan informasi hasil tes DAT. Selanjutnya adalah sistematika dari pengerjaan tes DAT. Pengantar. Yang pertama adalah bentuklah rapot yang baik antara testi dan tester. Tester bisa memberitahu kepada testi tujuan dari tes. Kemudian, bangkitkanlah motivasi agar tes dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh baik dan baik. Tester bisa mengatakan bahwa tes ini bisa dikerjakan oleh semua orang. Tidak perlu memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan tes ini. Namun juga perlu diperhatikan bahwa tester tidak boleh melanggar batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua adalah alat tulis. Alat tulis dari pengerjaan tes ini adalah sebuah pensil runcing. Tester boleh menyediakan dan juga tester boleh memberikan pengumuman kepada testi sebelum hari H tes. Kemudian yang ketiga adalah lembar jawaban dan buku tes. Didistribusikan. Lembar jawaban disisipkan di buku. Lalu, tester bisa memberikan instruksi, jangan membuka buku tes sebelum diperintahkan. Kemudian, testi diminta untuk mengeluarkan lembar jawaban. Lalu, tester bisa memberikan instruksi, tulislah identitas Anda, nama, tanggal, tes, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa beri peringatan agar buku dan lembar jawaban tidak boleh dicoret-coret. Selanjutnya adalah terkait petunjuk atau panduan dari instruksi tes. Tester ketika hendak membacakan instruksi atau petunjuk tes harus menggunakan suara dengan intonasi yang keras, jelas, dan tester harus memberikan contoh soal. Dari contoh soal tersebut, pancinglah testi untuk menjawab contoh tersebut. Berilah kesempatan kepada testi untuk bertanya, dan juga berilah petunjuk kepada testi bagaimana caranya untuk menjawab. Kemudian terkait waktu. Tester harus memberikan aba-aba sebelum testi mulai mengerjakan dan sesudah testi selesai mengerjakan. Ketika selesai dan sebelum memulai, tester harus memberikan suara dan peringatan dengan intonasi nada yang tegas dan keras. Saat selesai, katakanlah stop, berhenti bekerja, letakkan alat tulis Anda. Tester atau pengawas harus mengontrol testi dan bergerak ke seluruh ruangan dan periksa kinerja atau cara kerja dari testi saat mengerjakan tes. Selanjutnya adalah scoring dari pengerjaan tes DAT. Yang pertama adalah dari subtes verbal listening. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 pada jawaban benar dan skor 0 pada jawaban salah. Rumus pemberian skor adalah nilai benar, sehingga skor tertinggi adalah 50. Kemudian subtes yang kedua adalah numerical ability. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 pada jawaban benar dan skor 0 pada jawaban salah. Rumus pemberian skor adalah B kurang 1/4 S, atau jumlah benar dikurangi 1/4 kali jumlah yang salah, sehingga skor tertinggi adalah 40. Selanjutnya, subtes selanjutnya adalah abstract reasoning. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 bila jawaban benar dan skor 0 bila jawaban salah. Rumus pemberian skor adalah B kurang 1/4 S, atau jumlah benar dikurangi 1/4 kali jumlah yang salah, sehingga skor tertinggi adalah 50. Lalu, subtes yang keempat adalah space relation. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 bila jawaban benar
dan skor 0 bila jawaban salah. Rumus pemberian skor adalah B kurang setengah S, atau jumlah yang benar dikurangi jumlah yang salah, setengah, sehingga skor tertinggi adalah 100. Selanjutnya adalah mechanical reasoning. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 bila jawaban benar dan skor 0 bila jawaban salah. Rumus pemberian skor adalah B kurang setengah S, atau jumlah yang benar dikurangi 1 dibagi 2 kali jumlah yang salah, sehingga skor tertinggi adalah 68. Lalu selanjutnya adalah clerical speed and accuracy. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 bila jawaban benar sesuai dengan kunci jawaban dan skor 0 bila jawaban salah. Pemberian skor adalah B atau jumlah yang benar sehingga skor tertinggi adalah 100. Tes selanjutnya adalah language usage. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 bila jawaban benar dan skor 0 bila jawaban salah. Rumus pemberian skor kasar adalah B kurang S, jumlah yang benar dikurangi jumlah yang salah, sehingga skor tertinggi adalah 95 dan 100. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.